pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dalam sehari terjadi 2 kebakaran di kota Jayapura. Suami istri di kota Jayapura tega membunuh pengusaha Penatu hanya karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Belum menerima SK pengangkatan, ratusan CPNS mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan. Kebakaran kembali melanda kota Jayapura pada hari Minggu. Dalam satu hari tercatat 2 peristiwa kebakaran terjadi, yakni di distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan. Kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di permukiman belakang kantor Dinas Perikanan Dok 7. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran kedua terjadi pada Minggu malam di Jalan Raya Holtekam. Api menghanguskan 4 kios di pinggir jalan. Beruntung mobil damkar segera dikerahkan ke lokasi sehingga api tidak merembet ke kios lainnya. Diduga penyebab kebakaran karena ledakan BBM di salah satu penjual bensin. Nah, terkait dengan kedua peristiwa ini, untuk penyebab kebakaran yang di Dok 7, kita sementara lagi minta bantuan untuk lapor yang kemungkinan hari ini juga lapor akan melakukan penyelidikan ataupun olah TKP terkait dengan penyebab kebakaran. Nah, terkait juga yang di hall juga sama, hari ini juga kita kemungkinan akan dilaksanakan oleh lapor untuk olah TKP. Nah, kalau peristiwa yang terjadi di Dok 7 itu kan api bersumber dari salah satu rumah korban. Nah, kalau yang di hall itu api bersumber dari tempat pengisian bahan bakar Pertamina. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kebakaran itu, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Berakhir sudah pelarian pasangan suami istri, Agus dan Lista. Mereka diburu polisi karena membunuh Amril Sidik, seorang pengusaha laundry alias Penatu, sekaligus pegawai negeri sipil yang ditemukan tewas di ruko miliknya di Jalan Gerilyawan, distrik AB Pura pada hari Jumat. Polresta Jayapura mengungkapkan pasangan suami istri ini sakit hati lantaran korban tidak meminjamkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Saat korban datang ke ruko untuk mengecek usaha laundry, Agus yang juga merupakan pegawai korban memukul bagian kepala korban dengan balok kayu sehingga korban tersungkur tak berdaya. Kondisinya kurang sehat sehingga kami tidak tampilkan di sini. Cuma hanya satu-satu. Adapun motif yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah kesal sakit hati kepada korban, yang mana tersangka meminta pinjam uang untuk kehidupan dan juga untuk keperluan pribadi, namun tidak direspon oleh korban. Usai membunuh, pasangan ini kabur membawa mobil korban serta sejumlah barang berharga lain. Untuk menghilangkan jejak, mereka membuang ponsel korban di Jalan Raya Kelapa II Entrop dan memarkirkan mobil curian di salah satu rumah ibadah. Pelaku diringkus polisi di Pelabuhan Jayapura pada hari Sabtu. Polisi menyita seluruh barang bukti yang digunakan para pelaku, termasuk lakban coklat yang digunakan untuk mengikat dan membungkam korban. Pasangan suami istri Agus dan Lista sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Kecelakaan kembali terjadi di Timika pada hari Minggu. Sebuah mobil menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Budi Utomo. Diduga sopir mobil dalam pengaruh minuman keras sehingga kehilangan kendali saat mengemudi. Akibat tabrakan tersebut, bagian depan minibus rusak parah. Saksi mata mengatakan minibus datang dari arah lapangan dan melintas dengan kecepatan tinggi. Saat akan mendahului, sopir diduga tak menguasai kendaraannya hingga menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan sebelah kanan. Parkir saja. Mobil ini ditabrak. Ya? Ditabrak. Data periksa masuk. Mabuk kan? Kurang tahu juga Pak. Tapi kencang memang mobilnya. Ya? Kencang mobil. Kurang tahu, saya tidak lihat, cuma saya lihat mobil ini saja. Mobil ini tak geser. Iya. Kecelakaan saat ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Kedua kendaraan, mobil dan truk telah dievakuasi ke kantor unit lalu lintas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Cuaca buruk akibat curah hujan tinggi yang terus-menerus melanda Merauke, Papua Selatan selama 2 hari terakhir mengakibatkan genangan air di sejumlah ruas jalan utama. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur jalan sehingga banyak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis mengimbau warga terutama pengendara roda 2 untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di jalan raya. Atau meningkatnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan antara lain pengaruh konsumsi minuman keras maupun dengan cuaca yang tidak menentu, sering hujan, maupun adanya jalan yang berlubang-berlubang. Kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Merauke untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara. Selain faktor kerusakan jalan dan intensitas hujan yang tinggi, pengaruh minuman keras juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan tunggal di wilayah ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan calon pegawai negeri sipil mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke, pada hari Senin. Mereka mempertanyakan surat keterangan pengangkatan yang hingga kini belum keluar. Mereka berorasi di depan kantor Gubernur dan meminta Pemprov segera menerbitkan SK karena selama ini pemerintah daerah hanya memberikan janji. Namun yang kami dengar informasi bahwa akan diadakan pengunduran lagi dan tanpa ada batas waktu, sehingga hal itu membuat kami para peserta CPNS 2024 perlu kejelasan informasi dan penetapan SK yang pasti dan akurat untuk kami. Belum ada penjelasan dari sampai saat ini belum ada penjelasan resmi. Untuk itu kami datang ketemu Bapak meminta konfirmasi penjelasan untuk kami bersama-sama teman-teman CPNS. Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo menerima para pengunjuk rasa dan ia meminta calon ASN bersabar. Gubernur berjanji dalam waktu dekat akan menerbitkan SK pengangkatan. Dalam proses berjalan terjadi dinamika. Ada aspirasi juga yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dinyatakan belum beruntung, sehingga ada aspirasi juga yang sudah Bapak terima dan akan Bapak teruskan kepada Bapak Menteri untuk mendapatkan telaah serta pertimbangan dan keputusan. Nah, berkaitan dengan kelanjutan proses bagi calon ASN yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Kementerian tetap akan dilaksanakan ke tahap berikutnya. Pemprov Papua Selatan sejak Juli 2024 telah melakukan seleksi terhadap 6.000 pendaftar. Pada awal Januari lalu, Pemprov telah menerima 800 CPNS, namun hingga saat ini mereka belum menerima SK pengangkatan. Rencananya 800 ASN itu akan ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga beras di Merauke kembali merangkak naik. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut Ismail, salah seorang pedagang beras di Jalan Ermasu, penurunan suplai beras dari petani disebabkan cuaca yang tidak menentu. Banyak petani memilih menyimpan hasil panen mereka sebagai stok, sehingga pasokan ke pasar berkurang. Sejumlah pedagang beras di pasar juga mulai menyesuaikan harga. Beras jenis Inpari yang sebelumnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Ciliwung dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara beras Mambramo naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Dari penggilingan. Penggilingan? Iya. Terus penggilingan itu biasa jual ke Bapak milih di penggilingan ya? Iya. Kenaikannya, iya, rata-rata pantauan Bapak berapa sekarang kenaikannya di penggilingan? Kadang 500 sampai 1000. Jadi sudah naik Pak ya? Iya. Tapi harga yang dijual ini masih tetap harga lama? Masih, cuma itu sudah harga pas. Harga Nggak pas? bisa dikorting lagi ya. Biasanya kan kita kalau ambil 10 kilo biasanya kita korting 1000. Sekarang tidak lagi? Iya, sekarang enggak, harga pas. Oh, jadi ini kenaikannya sudah main-main 1000-2000 ya? Iya. Meski harga beras naik tidak mempengaruhi omset pedagang karena beras sudah menjadi kebutuhan sehari-hari warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang terus-menerus turun di Merauke, Papua Selatan berdampak buruk terhadap nasib petani bawang merah. Banyak tanaman bawang merah tidak bisa dipanen karena rusak dan busuk akibat terendam air. Seperti yang dialami petani di kawasan distrik Tanah Miring, Kurik, dan Semangga. Akibatnya pasokan bawang merah ke pasar menjadi berkurang dan memicu kenaikan harga. Pedagang menjual bawang merah Rp80.000 per kilogram. Padahal jika normal, bawang hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Tadinya sebelum 80 berapa harganya? Sebelum 80 itu ada yang 65 ya. Memang dari mana bawangnya nih? dari Lembang. Datangnya dari luar ya? Dari mana? Dari Makassar. NTT itu? Ini bukan dari Makassar. Makassar. Pedagang juga mendatangkan bawang merah dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan bawang merah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel TNI Angkatan Laut menggelar bersih-bersih sungai Anafre, Overtom, Kota Jayapura. TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menerjunkan 200 personel. Mereka menyusuri Kali Anafre Overtom, Kota Jayapura bersama polisi dan pecinta lingkungan. Prajurit mengangkut sampah plastik, kaca, besi, maupun sampah buangan rumah tangga yang mencemari sungai Anafre. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Marinir Freddy John Pardosi mengatakan kegiatan ini untuk menjaga kebersihan ekosistem laut sekaligus mengedukasi masyarakat. Ya, kita khususnya seluruh masyarakat Papua, ya kita harus betul-betul sadar. Khususnya ini saya melihat program-program dari pemerintah daerah juga memang sudah ada, ya, tapi harus kita maksimalkan, harus lebih. Ya, kami dari jajaran TNI Angkatan Laut ini akan selalu mendorong dan mengedukasi, dan akan kami berupaya untuk sebagai dinamisator, ya, untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk peduli masalah lingkungan ini. Posisi sampah yang juga cukup luar biasa karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke dalam kali dan hanyut ke laut, dan ini kami harapkan bahwa kita sama-sama menjaga lingkungan. Kita dari pribadi per orang dan keluarga sampai kepada lingkungan, itu kita harus sama-sama menjaga. Dan kami berharap aksi-aksi ini bisa diikuti oleh semua komponen masyarakat. Karena untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan Kota Jayapura atau kebersihan lingkungan, itu bukan hanya satu unsur, bukan hanya pemerintah, tetapi semua masyarakat. Bersih-bersih di Sungai Anafre berlangsung sekitar 2 jam dan prajurit berhasil mengangkut 4 ton sampah dari sungai ini. TNI Angkatan Laut meminta kesadaran masyarakat untuk menjaga Sungai Anafre dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Ada yang unik saat anggota Polres Merauke memasuki purna tugas atau pensiun. Tidak hanya mendapatkan penghargaan atas pengabdiannya selama puluhan tahun, namun juga mendapatkan kado unik. Seperti yang dialami 5 anggota Polres Merauke yang purna tugas ini. Mereka mendapat 2 ekor ayam jantan dan betina. Kedua ekor ayam ini bermakna sebagai harapan agar saat purna tugas, mereka tetap sejahtera dan tetap bersemangat serta terjun ke dunia usaha. Pimpinan memberikan bibit kepada kita, yaitu 2 ekor. Jadi 2 ekor jantan dan betina. Nah ini setelah diserahkan kepada kami, itu nanti kita harus kembangkan, ya, kembangkan. Itu suatu bibit. Jadi dikembangkan terus sampai nanti berhasil dan sebagainya. Insya Allah berhasil menjadi banyak. Tentunya kan itu harapan dari pimpinan bahwa setelah kami ada purna tugas itu bisa tetap beraktivitas dengan peternak ayam, mengembangkan ayam supaya menjadi kesibukan-kesibukan lain di masa tua. Tapi akan ditekuni memang itu ternak ayam? Ya tentunya seperti begitu, karena kita harus tetap beraktivitas meskipun kita sudah purna tugas. Selain mendapat 2 ekor ayam, anggota Polres Merauke yang seluruhnya perwira ini juga diarak dengan menggunakan odong-odong dan mendapat pengawalan langsung dari Kapolres dan Wakapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.